secara keseluruhan sektor properti pada saat pandemi kemarin kan memang sangat-sangat terpuruk gitu ya. Nah, tapi kemudian pasca pandemi berangsur-angsur ada recovery. Yang paling recovery-nya paling baik adalah sektor properti residensial atau yang disebut rumah tapak. Itu boleh dibilang hampir kembali normal. Kemudian yang sudah juga mulai bisa beroperasi itu adalah perhotelan sama pusat perbelanjaan ya, itu sudah mulai baik. Nah, kawasan industri logistik malah bagus sekali sekarang. Tapi memang ada beberapa yang masih sangat berat, ya kan? Sampai tahun kemarin pun masih sangat berat, yaitu apartemen dan perkantoran ini. Ini masih sangat berat, belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Gitu. Nah, kita berharap tahun 2025 perhitungan kita tahun 2023 ini mulai dengan meneruskan pembangunan perkantoran-perkantoran yang sempat tertunda yang sudah direncanakan sebelum COVID ini supaya akan masuk tambahan lagi ya, tahun 2023 ini. 2024 mungkin orang akan menahan nggak nambah supply, apalagi karena itu ada tahun politik. 2025 sehingga pasar lebih seimbang dan kelihatan dengan ekonomi makro yang lebih baik. Semoga sudah pulih lagi ya di 2025. Baik Pak Hari. Lalu tadi Anda menjelaskan bahwa kalau kinerja properti yang di sektor lain ini sudah mulai membaik kecuali di sektor apartemen dan juga perkantoran begitu ya. Kalau temuan atau data dari Ray sendiri, kalau dilihat dari okupansi ruang perkantoran, mungkin kita bicara di Jakarta terlebih dahulu sebagai pusat bisnis di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi okupansinya pada saat ini yang terbaru seperti apa Pak Hari? Ya, dari data yang kami peroleh dari teman-teman Badan Riset Ray, ya, juga dari konsultan properti, okupansi sekarang masih di sekitar 70-an%, gitu, 70%-an, ya. Memang kalau kita lihat, Pak, ya, saat ini sebenarnya kalau kita lihat di Jakarta, dari pagi sampai sore, itu seperti sudah kembali normal, ya. Kita lihat sudah sangat macet gitu ya, bahkan ada yang bilang lebih macet daripada sebelum pandemi. Betul sekali, Pak. Ini artinya apa? Apakah berarti perkantoran sudah mulai beroperasi seperti semula? Nah itu banyak orang yang menginterpretasikan seperti itu. Makanya banyak okupansi sudah mulai baik, sudah sekarang sudah 70-an% lah gitu ya. Baik, lalu kalau kita lihat memang bicara fokus soal properti dan sektor perkantoran lebih fokusnya begitu ya Pak. Ini sentimen yang menyelimuti sangat banyak begitu ya, mulai dari kebiasaan masyarakat yang sudah bergeser semenjak pandemi yakni WFH atau WFA begitu, work from anywhere, kemudian tingginya gelombang PHK, bagian dari dampak ekonomi. Kemudian tadi Bapak sebutkan adalah situasi politik begitu, 2045 kita akan menghadapi pemilu dan juga pilkada. Dan juga kalau proyeksinya ke depan ini kan ibu kota kita akan pindah dan membuat banyaknya gedung perkantoran pemerintah yang kosong. Tentu saja ini juga sangat berpengaruh begitu kepada perindustrian perkantoran. Kira-kira kalau dari pandangan Pak Hari sendiri, sentimen mana nih yang kontribusinya atau dampaknya paling besar ke kinerja perkantoran? Atau mungkin ada sentimen lain Pak yang juga mempengaruhi di luar yang tadi saya sebutkan Pak Hari? Ya, jadi yang paling jelas berpengaruh adalah kondisi makro ya. Makro ini ada dua, di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global kita tahu resesi banyak melanda ya, terutama di negara-negara di Eropa maupun di Amerika gitu ya. Jadi permintaan ini menurun sekali juga, dan di Indonesia meskipun IMF menyatakan bahwa kita tidak dalam posisi resesi, di mana kita masih hanya perlambatan, masih tumbuh sekian 4,sekian% begitu ya ekonomi kita, karena konsumsi domestik, karena hilirisasi industri, ya, yang karena komoditas gitu ya. Nah, tapi kita tetap merasa bahwa ini masih menjadi tantangan besar buat kita kondisi makro tersebut. Apalagi ditambah tahun ini, tahun depan itu adalah tahun politik buat kita di tingkat nasional ya kan. Itu menjadi tantangan yang luar biasa buat kita. Nah, secara keseluruhan
perusahaan-perusahaan yang masuk di gedung-gedung perkantoran yang ada di Jakarta khususnya begitu ya, itu kan rata-rata perusahaan multinational company, ya kan? Mereka sekarang tentunya dengan kondisi global yang seperti saya sampaikan tadi, mereka masih menahan untuk menahan diri untuk relokasi mencari gedung perkantoran lebih baik, lebih bagus, atau bahkan ekspansi, mereka menahan dirinya. Jadi itulah kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, berbicara tentang IKN. Nah, IKN ini satu isu yang lain ya, di mana kita lihat pemerintah kan menargetkan tahun 2024 ya, sudah ada perpindahan ya, atau pemerintahan di IKN. Dan bahkan pemerintah sudah akan melakukan apa namanya upacara di sana ya, di upacara negara IKN. Nah, tapi saya lihat itu pasti tidak akan serentak seluruh kantor pemerintah akan pindah. Tidak akan serentak semua tenaga kerja ASN, TNI, Polri itu akan pindah ke sana. Ya kan? Beberapa kementerian akan dilakukan secara bertahap, kemudian segmentasinya juga katanya kan yang akan dipindahkan pertama-tama ini pekerja-pekerja yang relatif masih usia muda gitu ya, usia muda ya, sementara yang sudah 10 tahun menjelang pensiun begitu, itu mungkin nanti mereka nggak akan boyong ke sana begitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan gedung-gedung perkantoran pemerintah yang ada di sini? Nah, itu masalahnya. Kalau kita melihat sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi penjelasan dari pihak pemerintah tentang mau diapakan ke gedung pemerintah, ya, sehingga kita tidak bisa bersikap kita mau bagaimana meresponnya. Ya. Yang jelas yang kita tahu pemerintah kan bisa saja itu gedung itu dijual semuanya untuk membantu membiayai IKN misalnya, gitu kan? Itu pasti. Karena biaya IKN yang 446 triliun itu pasti membutuhkan APBN yang luar biasa besar, gitu ya. Antara lain sumbernya dari menjual gedung perkantoran yang ada di Jakarta. Tapi apakah semudah itu untuk dijual, gitu ya? Nah, gedung perkantoran itu ada yang sudah tua sekali, begitu ya, Mbak ya. Ada yang masih fresh lah. Tapi kan sekarang demand gedung perkantoran juga sudah bergeser. Orang lebih senang gedung perkantoran yang lokasinya sudah beda, pihak kantoran swasta ya, kemudian desainnya juga beda, mereka lebih memerlukan sirkulasi dan macam-macam gitu ya. Nah, apalagi kalau dari ini kan mereka rata-rata di Jakarta. Pemda DKI sendiri sebenarnya membutuhkan lahan untuk tambahan ruang terbuka hijau. Kita tahu DKI sekarang masih punya ruang terbuka hijau hanya sekitar 7,9%. Terus secara undang-undang itu harusnya 30%. Kita jauh di bawah kota-kota, ibu kota tetangga kita gitu, yang sudah rata-rata sudah 15% ke atas. Bahkan kalau di Eropa, Amerika udah di atas 25%. Ya. Jadi mungkin nanti gedung perkantoran yang tua itu akan dihancurkan untuk ruang terbuka hijau gitu kan. Nah, sisanya nanti kita tanya akan diapakan, kita tanya akan menunggu penjelasan dari pemerintah. Baik.